Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 2120203861206100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi asumsi dalam penelitian uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Yang pertama itu uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Baik, kita ke uji normalitas. Sebelum ke langkah-langkahnya, kita siapkan data mentahnya terlebih dahulu. Baik, pertama-tama kita pilih variabel view, lalu ketik SMA pada baris pertama kolon 6, lalu desimal 0, lalu measure kita ganti menjadi star. Nilai baris kedua di kolom name, desimal 0, measure kita ganti skala. Kemudian input data ke data view. Apabila muncul seperti ini, masukkan semua data dari data mentah yang telah dipersiapkan baik di kolom SMA maupun di nilai. Nah, apabila datanya sudah masuk, deskripsi statistik, lalu explore. Nilainya kita masukkan ke dependent list, lalu SMA-nya kita masukkan ke factor list, lalu klik plot. Setelah muncul hasil dari uji normalitas seperti pada layar tersebut, nah di sini kita bisa buktikan bahwasanya nilai antara SMA 1 dan SMA 2 0,2 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya datanya itu normal atau normalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Baiklah, selanjutnya kita ke langkah uji homogenitas. Nah, sebelumnya kita buka kembali data dari normalitas untuk melanjutkan pengujian dari uji homogenitas. Nah, pertama-tama setelah muncul seperti ini, kita pilih analis, lalu pilih component, lalu pilih on-while on-off. Nilainya kita masukkan ke dependent list, lalu SMA-nya ke font. Setelah itu pilih optimis, lalu centang homogeny of variance test, lalu pilih continue, lalu OK. Nah, setelah mengklik OK, sudah muncul hasil dari uji homogenitas. Dapat disimpulkan bahwasanya signifikannya itu homogen karena hasilnya lebih besar dari 0,05. Untuk uji terakhir yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linearitas atau tidak secara signifikan. Uji ini biasa digunakan sebagai persyarat dalam analis kolerasi atau regresi linear. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikan
mempersiapkan data baru. Yang pertama kita itu pilih variabel view, lalu kita masukkan di kolom name baris pertama itu x1, x2, y, dan z. Lalu kita ganti measure-nya menjadi skal, x2 juga skal, y skal, dan z skal. Lalu labelnya kita isi x1 itu gaya kepemimpinan, x2 itu kompensasi, Z itu kepuasan. Setelah itu kita input data ke data view, lalu kita ambil. Nah, apabila muncul seperti ini, masukkan data yang telah dipersiapkan. Setelah datanya sudah masuk, kita pilih analis, lalu pilih containment means, lalu pilih month. Gaya kepemimpinannya itu kita masukkan ke independent list, dan kompensasinya kita masukkan ke independent list, dan kepuasan kita masukkan ke juga independent list. Lalu kinerjanya kita masukkan ke independent list, lalu kita pilih option, lalu kita centang test for linear, lalu pilih OK. Setelah muncul seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa hasil dari ANOVA tabelnya itu signifikan lebih besar dari 0,05 karena 0,205. Nah, untuk uji atau analisis di bab selanjutnya yaitu bab 2, di mana judulnya analisis regresi linear berganda dan analisis regresi logistik. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu alat dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau respons. Tujuan dari analisis berganda adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen sehingga dapat membuat prediksi yang tepat. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama itu kita pilih variabel view, lalu kita masukkan di kolom name x1, x2, dan y.
hasil dari analisis regresi linear berganda. Nah, selanjutnya itu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik sama halnya dengan regresi linear, namun dengan variabel respons atau independen berupa biner. Yang dimaksud variabel biner di sini adalah variabel bernol dengan parameter, seperti regresi linear dalam model logit yang melibatkan satu variabel bebas yang disebut dengan regresi logis sederhana. Kita pilih variabel view, lalu kita masukkan di kolom yaitu x1, x2, dan y. Desimalnya kita jadi 0, y-nya juga 0. Lalu kita masukkan labelnya yaitu x1-nya pergantian manajemen, x2-nya itu kepemilikan publik, y-nya itu pergantian auditor. Setelah itu kita masukkan ke value pada baris pertama. Value-nya itu 0. Labelnya tidak menggantikan manajemen. Lalu pilih ketik A, lalu kita masukkan lagi value-nya 1 dan labelnya menggantikan manajemen, lalu ketik A, lalu oke. Kita klik add. Lalu volume-nya itu 1, labelnya melakukan auditor. Lalu pilih add, lalu oke. Lalu kita measure-nya itu kita ganti ke nominal, lalu x2-nya itu skala, y-nya itu nominal. Nah, setelah itu input data di data view. Kemudian masukkan data yang telah kita persiapkan atau data yang akan kita analisis. Nah, datanya seperti pada layar berikut. Lalu kita pilih analysis, lalu regression, lalu linear logistik.
of